coba burungnya diberikan cacing per 3 hari 1 ya. Itu. Kemudian kalau bisa juga porsi jangkriknya kurangin sedikit ya, mungkin perharinya dikurangin 1 atau 2. Nah, kemudian satu lagi, dia kan matuk-matuk ya, itu dia birahi itu sebetulnya. Jadi over birahi juga, over emosi juga, karena kalau dia birahinya tidak tinggi, dia tidak mungkin jadi kayak matuk-matuk. Salam Cicau Mania, salam MB Lover, semoga Cicau Mania sehat, bahagia dengan hobinya. Kembali di klinik Murai ASPR dengan slogan Murai kualitas, idaman, MB Lover, Mania, juara. Jadi begitu Bang Nanang KM, ada pertanyaan apa? Ini ada pertanyaan. Apa nih pertanyaannya nih? Pertanyaannya mengenai vektor, Pak. Oh, murai batu vektor. Over emosi. Oh, murai batu vektor emosi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Bendot ya. Mas Bendot, Bang, tolong bahas perawatan murai batu over emosi ya. Perawatan murai batu over emosi dan terlalu vektor ya. Sudah over emosi, terlalu vektor. Kalau sama orang kadang juga galak. Nah, ini murainya juga galak. Terus matuk ke tangan ke orang ya. Nah, tolong solusinya Bang, bagaimana perawatannya? Oke, gue inget dulu, over emosi terus galak ke tangan. Oke, siap. Jadi Mas siapa tadi deh? Mas siapa tadi? Mas Bendot. Oke, Mas Bendot. Mas Bendot, saya menjawab dari puncak Gunung Gede Pangrango di wilayah Cibodas dari villa pribadi ya, yang berusaha menjawab dari tepi kolam renang ya. Jadi ini gini, jadi Mas Bedot punya murai over emosi dan super vektor tadi gitu ya. Iya Bang Nanang ya. Nah, dan juga matuk tangan ya. Jadi ini cara saya menjawab itu dengan pengalaman pribadi dan dengan testimoni apa yang pernah saya berikan kepada MB Lover juga. Jadi nomor 1 gini, nah pengalaman dulu aja ya, pengalaman testimoni saya terakhir mungkin 6 bulan yang lalu saya pernah ngirim burung ke Abah Anom di Sidoarjo. Salam hormat Abah Anom, dan kemudian murai itu sudah saat ini mungkin sudah juara 1 mungkin 7 kali, juara 2, 3 mungkin ya 7 kali juga ya. Nah, itu saya ngirim burungnya super emosi. Terus burungnya vektor dan juga burungnya sama keluhannya. Burung itu mematuk tangan atau jinak ya. Nah, kemudian saya memberikan solusi kepada Abah Anom itu dan mungkin juga bisa diterapkan sama Bang Bendot ini ya. Jadi untuk murai-murai yang burungnya itu over emosi itu sebetulnya kalau dibilang kita bisa kasih solusi, kita atasi dengan pemberian, kalau dari internalnya pemberian cacing. Karena cacing itu meredam emosi yang terlalu tinggi ya. Jadi gitu. Jadi coba burungnya diberikan cacing per 3 hari 1 ya. Itu. Kemudian kalau bisa juga porsi jangkriknya kurangin sedikit. Ya mungkin perharinya dikurangin 1 atau 2. Nah, kemudian satu lagi, dia kan matuk-matuk. Ya itu dia birahi itu sebetulnya. Jadi over birahi juga, over emosi juga. Karena kalau dia birahinya tidak tinggi, dia tidak mungkin jadi kayak matuk-matuk, jadi kayak jinak. Dia akan matuk tangan. Nah itu otomatis porsi krotonya kalau saya melakukannya dikurangi. Kalau sering kena kroto,
kurangilah porsi pemberian krotonya ya. Jadi pemberiannya berapa? Kurangi separuh dari hariannya, karena saya tidak bisa memberikan secara porsi. Mungkin kasih segini, saya nggak bisa. Kalau di sana biasa 1 sendok, kurangi mungkin jadi 1 sendok makan, kurangi jadi 1 sendok teh. Kalau di sana dikasih krotonya tiap hari, dimundurin jadi per 2 hari. Itu kalau dari pemberian jangkrik dan kroto ya, tetap dikurangi. Nah, itu dari internal ya. Kemudian juga kalau masih juga dikasih hariannya ulet Hongkong, mungkin dikasih 1, 2, atau 3. Saya kan nggak tahu. Kalau bisa pemberian ulet Hongkong itu di stop sama sekali ya. Itu dari cara memperlakukan pudingnya ya. Nah, burung itu juga bukan hanya pudingnya. Jadi puding itu makanan dari internal. Nah, murai itu juga harus apa? Harus kita melakukan eksternal yang membuat supaya murai itu pada saat titik tertentu dia di titik birahi emosi yang pas ya. Nah, untuk itu juga harus ada perlakuan kita memberikan ini kebiasaan yang rutin ya. Nah, ini kan menjawabnya lebih spesifik ke arah pertanyaan ini ya. Nah, jadi saya menganjurkan untuk burung ini dimandikan tiap hari ya. Jadi supaya emosinya berkurang ya gitu ya. Kemudian juga kalau bisa pengembunan itu lebih baik tiap hari ya. Kemudian juga penjemuran juga diberikan juga tiap hari. Kemudian kalau sudah diberikan itu semua, pengembunan, mandi, penjemuran, kalau memang punya umbaran, baiknya diberikan umbaran. Tapi untuk umbarannya itu, kalau bisa, kalau saya pribadi untuk memperlakukan burung di umbaran, burung itu jangan digebah, jangan diganggu. Baiknya biarkan terbang sendiri. Kan seperti itu, karena kita nggak tahu ketahanan fisik tuh burung. Nah, jadi itu perlakuan-perlakuan yang terus dilakukan secara kontinu, yang nanti pada satu titik tertentu murainya Mas Bendot itu, Bang Bendot nanti akan mengalami memasuki siklus waktu yang namanya waktu matang bulu, waktu matang kondisi ya. Jadi nanti pada satu titik tertentu ya, burung akan berada di titik yang pas ya. Nah, tapi juga itu harus ada perlakuan yang tadi saya katakan tadi ya. Jadi untuk mencapai itu harus konsisten. Konsisten di sini, konsisten jam waktu memberikan pakannya, paginya harus konsisten, rentang waktunya plus minus 1 sampai 2 jam ya, stabil. Sorenya juga stabil, konsisten secara waktu jamnya. Kedua juga pola eksternal yang tadi ya. Jadi semua itu butuh kesabaran, konsistensi. Kemudian juga nanti pada saatnya murai Bang Bendot akan matang dengan sendirinya. Saya tidak menghubungkan dengan porsi bulu baru atau bulu tua, karena ini nanti jawabannya jadi panjang. Karena ini satu kesatuan. Untuk menjawab itu memang harus apa ya, cara pembahasan itu harus lengkap sebetulnya. Tapi di sini hanya menjawab satu sisi, bagaimana mengatasi burung yang over factor tadi ya, over emosi, dan juga jinak matuk ya. Jadi semoga jawaban ini bisa sedikit membantu, dan kalau mungkin ada kawan-kawan yang punya pengalaman silakan menambahkan kolom ini. Tapi jawaban ini sudah saya berikan kepada sahabat saya Abah Anom Abah Anom atau Pak D Sumarno yang berusia 72 tahun, masih sehat ya. Terus juga tiap 2 minggu sekali kontes selalu juara 1-2. Itu burung dari saya. Burungnya kasusnya sama ya. Kasusnya sama, burungnya ekor emosi tapi juga jinak. Nah, beliau saya berikan solusi seperti yang saya berikan ke Mas Bendot. Ya, jadi jawabannya adalah jawaban yang lewat pengalaman pribadi. Oke,
Cukup sekian, terima kasih. Salam Indrover. Semoga sehat, bahagia dengan hobinya.